Capricorn, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di bacaanmu, Capri. Mari kita terhubung dengan energimu untuk beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan. Jangan lupa untuk mengambil apa yang selaras dan periksa juga tanda zodiak ascendant serta tanda bulan karena itu memberimu informasi lebih lanjut. Mari kita lihat apa yang diizinkan oleh para pemandu untuk kita lihat melalui orakel energi, sebuah orakel kuat yang menempatkan kita melalui tanda atau pesan yang dimiliki oleh para pemandu, guru, leluhur, pemandu spiritual, sebagaimana kamu mewujudkannya saat ini. Baiklah, Capricorn, saya ucapkan selamat karena ini adalah energi yang sangat kuat, yaitu energi matahari. Ketika matahari memimpin sebagai energi utama, tempatkan dirimu di tempat yang penuh kelimpahan, kemajuan, stabilitas, dan pencerahan. Semuanya selaras sehingga pada saat ini hidupmu terasa dalam kelimpahan, kemakmuran, dan keberuntungan. Faktanya tidak hanya dengan hasil materi, tetapi juga dengan hasil pribadi. Artinya ikatan yang akan sangat tulus dan sangat sejalan dengan nilai-nilaimu seperti proposal yang mungkin datang dari penawaran yang tulus. Jadi segala sesuatu yang muncul untukmu dalam beberapa hari ke depan terasa secara spesifik seperti kelahiran kembali dalam hidupmu. Ini juga terasa seperti sesuatu yang memberimu banyak kegembiraan saat menerima, memiliki, atau menjalani momen ini dan juga dengan visi masa depan yang sangat jelas terkait proposal-proposal ini. Karena semuanya terlihat dengan transparan, semuanya terlihat dalam kelimpahan, dan visimu sangat jelas mengenai kemajuan. Sehingga kamu akan tahu cara menggunakan kejelasan visi tersebut untuk melihat orang, situasi, dan peluang yang meningkatkan kelimpahan ini. Jadi kemungkinan untuk merasa diberkati berlimpah tidak diragukan lagi. Ini adalah energi yang luar biasa. Mari kita lihat apa yang dikatakan para malaikat sekarang untuk memulai bacaan ini. Ini selalu merupakan bacaan umum. Jika kamu ingin mendapatkan bacaan pribadi bersamaku, kamu bisa menjadwalkannya melalui situs web. Kamu selalu melihat alamatnya di sini dalam video dan ada komentar yang disematkan agar kamu bisa langsung menuju ke sana. Juga komentar yang disematkan di tanda zodiakmu agar kamu bisa langsung menuju ke tautan. Lihat di sana ke halaman tersebut. Baiklah, mari kita lihat kemakmuran, peluang, situasi, hubungan apa yang datang ke sini. Karena di sini juga terlihat hubungan yang mendalam, tulus, dan yang membuat perbedaan. Seperti proyek atau ide yang jelas tentang proyek apa yang harus dilakukan, diikuti, dan diperhitungkan. Ini adalah energi keberuntungan yang menempatkanmu pada momen keberuntungan masa kejayaan. Baiklah, muncul angka 1. Lihat kebetulannya. Angka 1. Kamu adalah yang pertama dalam sesuatu. Kamu adalah nomor 1 dalam sesuatu. Kamu adalah nomor 1 dalam kehidupan seseorang. Kartu The Magician adalah kartu yang sangat positif. Dan jika kamu memiliki keraguan mengenai masalah tertentu, kartu ini memberitahumu untuk mengesampingkan keraguan itu dan merangkul peluang ini. Karena ini adalah jawaban yang besar dengan huruf kapital, tetapi juga ya yang besar untuk menciptakan hal itu. Karena itu bisa jadi karena yang kamu inginkan adalah merasa seperti itu atau ingin menciptakan peluang tersebut atau ikatan dengan orang-orang itu atau kelimpahan itu. Dan The Magician menempatkanmu di tempat di mana kamu dapat menciptakan realitas itu dan bergetar pada energi tersebut. Jadi apa yang kamu inginkan? Karena apa yang kamu inginkan sudah kamu miliki. Sumber daya apa yang kamu butuhkan agar kamu sampai di tempat itu. Banyak sumber daya yang kamu pikirkan, merasa tidak kamu miliki, sudah ada di depan mata, tapi lebih banyak lagi akan datang. Jadi, tidak ada halangan bagimu untuk dapat menciptakan bentuk preferensimu, realitas yang sesuai untukmu, atau kehidupan yang sedang kamu idamkan. Jadi, The Magician mewujud karena kamu mewujud sehingga kebutuhanmu terpenuhi, dan kamu juga memulai sesuatu dengan cara yang sangat sukses. Ada sinergi yang cukup penting dalam bacaanmu yang sangat masuk akal bagi pencapaian pribadi yang sangat kamu nantikan. Kartu Five of Wands memberitahuku bahwa jika, meski dalam keadaan yang terlihat begitu baik dan makmur ini, muncul kesulitan yang kamu anggap sebagai masalah, tidak. Lihatlah bahwa kamu harus menganggapnya sebagai tantangan. Itulah mengapa The Magician memberimu keterampilan, sumber daya, atau karunia tertentu agar kamu dapat campur tangan dalam keadaan ini dan tidak hanya mendapatkan keuntungan,
tetapi hasil dari apa yang kamu anggap sebagai masalah, yang seharusnya dilihat dari sisimu sebagai tantangan besar, memberimu hasil berupa keuntungan besar, baik bagimu dan orang lain, atau kamu turun tangan agar orang lain dapat berdamai. Seolah-olah tantangan yang akan kamu jalani setara dengan kemampuan yang diberikan oleh The Magician. Dan kamu juga bisa cukup mampu dan cerdas untuk tidak memedulikan situasi yang menguras energimu, yang merupakan drama orang lain yang bukan urusanmu dan yang membuatmu lelah. Dan kamu juga mampu menyadari bahwa kamu bisa berempati dengan suatu keadaan, bahwa situasi ini tidak harus selamanya menjadi tidak nyaman bagimu. Mungkin kamu harus mengalah dari pihakmu. Itu akan tergantung pada situasinya dan masing-masing orang. Five of Wands adalah kartu yang sangat bagus. Karena itu juga membuatmu sadar atau menyadari kemampuan apa yang harus kamu gunakan di sana untuk secara nyaman menyelaraskan diri dengan apa yang sedang diupayakan untuk dimenangkan. Karena terkadang ini adalah kartu yang membawa kita pada tantangan tentang bagaimana rasanya seperti sebuah kompetisi, bukan? Ada orang lain yang terlibat dalam suatu masalah, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan atau visi sepertimu dan itu memberimu keuntungan besar. Dan saya beritahu sebelumnya bahwa kamu memiliki semua peluang untuk menang karena kamu memiliki kartu The Magician dan The Sun. Jadi entah itu posisi pekerjaan yang sangat baik, situasi yang datang dari seseorang yang memilihmu, entah apa, situasi yang mendukungmu sebagai pemenang sesuatu, dan itu jelas membawa pengakuan, imbalan yang membuatmu bersinar di bawah cahaya matahari. Jadi apapun yang harus kamu lalui dan terasa seperti kesulitan itu adalah sesuatu yang memiliki berkah bagimu. Dan kamu memiliki kartu luar biasa yang terhubung dengan cinta dalam kelimpahan, pengertian, kesetiaan, dan kasih sayang, yaitu King of Cups. Siapapun yang bergetar dalam energi King of Cups bisa jadi adalah dirimu. Tentu saja, yang berbicara tentang seorang Capricorn yang tidak hanya berempati dengan dirinya sendiri dan penuh kasih, tetapi juga memiliki karunia dalam mengelola kecerdasan emosional dengan baik untuk berkembang di bidang kreativitas, di bidang faktor manusia, di bidang kepercayaan. Maksudnya, ini ada hubungannya dengan energi utama, tetapi cahayamu juga sangat penting, sangat besar, dan sangat bermanfaat bagi orang lain sehingga memungkinkan seorang King of Cups terhubung denganmu. Orang yang mungkin tertarik dengan Capricorn bisa jadi adalah King of Cups itu. Jadi seseorang benar-benar terhubung denganmu dari perasaan dan cinta yang cukup dalam dan cukup setia. Dan itu seharusnya menginspirasi kepercayaan yang luar biasa. Karena tidak hanya The Sun yang memperingatkan kita tentang hal itu, tetapi menegaskan kembali bahwa seseorang bertekad untuk mewujudkan mimpi bersamamu, melewati tantangan dan kesulitan tertentu yang mungkin dihadapi hidup, dan tetap mengatasinya dan tentu saja menyelesaikan apa yang merupakan hubungan bersamamu dan mengembangkan ikatan itu ke masa depan. Tidak seseorang ingin bertarung untukmu. Seseorang ingin menempati tempat istimewa dan tempat yang sangat relevan dalam hidupmu. Ya, atau baiklah, kamu sedang terhubung dengan seseorang sekarang. Tentu saja, kamu bisa memiliki hubungan yang menerangi hidupmu dalam segala aspek. Dan The Magician tentu saja memberi kita lampu hijau untuk memberitahumu. Ya, hubungan ini akan berhasil. Ya, hubungan ini adalah hubungan komitmen. Ya, di sini ikatan bisa dibangun. Ya, meskipun kamu merasakan kesulitan di tengah jalan yang membuatmu meragukan berkat tersebut. Mari kita lihat apa yang dikatakan kartu itu sedikit lagi capri mengenai apa yang mungkin mereka tunjukkan tentang ini. Entah, sesuatu yang lebih perlu kita ketahui. Ngomong-ngomong, muncul kartu Strength, Three of Pentacles, dan The High Priestess. Baiklah, intuisimu cukup tepat dengan semua ini, jadi jangan abaikan tanda atau proses apapun yang telah kamu jaga dan pertahankan. Karena sama seperti The High Priestess, seluruh situasi ini mungkin telah melewati berbagai proses, bukan? Bahkan dalam proses tersebut terasa konflik atau situasi itu yang orang lihat atau rasakan sebagai masalah. Tetapi kesabaran sangat mendasar untuk semua ini. Karena ketiga kartu ini, Five of Wands, Strength, dan kartu The High Priestess, berbicara kepada kita tentang kesabaran. Saya tahu itu sulit dan banyak dari kita tentu saja sudah lelah bersabar,
Tetapi terkadang ketika hal-hal begitu penting dan manfaat yang akan kita dapatkan lebih besar, kesabaran adalah kebajikan yang menonjol dan memiliki imbalan. Jadi, The High Priestess memberitahumu, kamu mampu menghadapi semua ini. Seperti yang dikatakan Five of Wands kepadamu. Aku menegaskannya kembali. Kita harus terus mempertahankan proses ini karena kamu tahu dan kamu merasa. Dan kamu merasakan bahwa ini akan terjadi untukmu demi keuntunganmu dengan cara yang kamu rasakan akan terjadi. Kamu memiliki kebijaksanaan dan kamu memiliki kompetensi untuk melewati kesulitan ini dan selaras dengan orang ini karena ada juga perasaan timbal balik karena The High Priestess juga dapat mengumumkan bahwa King of Cups itu akan segera mengakui apa yang dirasakannya, akan segera mengatakan atau mengakui apa yang dirasakan orang itu. Jadi ada situasi yang terungkap dan selaras dengan apa yang mungkin menjadi emosi dan intuisimu. Di sini ada kartu yang mengesankan, yaitu kartu Strength. Kartu Strength juga menuntut apa yang mungkin menjadi kesabaran tanpa diragukan lagi, tetapi lebih dari kesabaran, Strength adalah kartu yang menempatkan Capricorn dalam situasi yang mengatakan, baiklah, Five of Wands itu cukup mengganggu bagimu. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan kompetisi yang kamu rasakan, situasi kompetisi, kesulitan di tempat kerja, dengan orang yang diminati. Karena mungkin ada orang di sana yang cukup penting dalam hidup orang itu sampai bisa jadi pasangan saat ini atau mantan. Bisa jadi masalah dalam keluarga. Apapun yang membuatmu mengalami kesulitan itu. Dan muncul strength untuk menunjukkan kepada kita bahwa kamu mampu melampaui ini, bahwa kamu bahkan mampu melampaui keraguan atau ketakutan bahwa kamu tidak akan bisa menjalankan ini, bukan? Jadi, baiklah, strength mewakili kemampuan untuk membuktikan bahwa kamu mampu menghadapi semua ini dan bahwa kamu bisa mengatasi ini. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang akan kamu lakukan, seperti kartu The High Priestess, adalah menerapkan cara paling bijakmu pada masalah ini. Dan kebijaksanaan yang sama itulah yang akan membimbingmu pada momen ini dan akan memberitahumu secara spesifik kapan kamu harus bertindak, kapan kamu harus berbicara, atau kapan kamu harus diam atau menjaga kesunyian. Karena kamu memiliki kepastian mutlak dan kamu harus mempercayai hal itu sepenuhnya. Karena kedua kartu ini mengatakannya bahwa kamu memiliki kepastian mutlak sedang melakukan hal yang benar untuk dirimu sendiri, untuk orang tersebut, untuk orang-orang di sekitarmu, dan untuk situasi Five of Wands itu. Jadi hal yang memungkinkanmu untuk melakukan sesuatu adalah merespons dengan penuh kesadaran terhadap tantangan ini. Kamu tidak bereaksi berdasarkan apa yang mungkin menjadi stimulus, dari kebrutalan atau impulsivitas untuk memenangkan situasi ini atau sekadar ingin benar. Jika kita berbicara tentang konteks hubungan yang sudah ada dari apa yang menjadi rasa sakit atau luka yang disebabkan oleh situasi yang memicu pertengkaran itu, bukan. Maksudnya kamu berada dalam fase perkembangan yang cukup tinggi di mana kamu mampu memilih respons yang paling cerdas untuk situasi ini atau cara yang paling cerdas untuk bertindak dan itu hanya akan menguntungkanmu. Karena sebenarnya tidak ada cara bagimu untuk tidak diuntungkan. Dan kamu memiliki kartu yang meningkatkan nilaimu. Karena di sini kamu memiliki Three of Pentacles. Nilai dari apa yang kamu lakukan, nilai dari apa yang akan kamu ciptakan, atau nilai dari apa yang sedang kamu kerjakan. Jadi kita berbicara tentang situasi ini yang berkaitan langsung dengan situasi pekerjaanmu atau situasi profesionalmu atau apapun yang sedang kamu coba raih untuk mencapai keadaan yang baik misalnya di tempat kerja. Di sini kamu memiliki Three of Pentacles, artinya kamu memenangkan ini bagaimanapun caranya karena kamu ditempatkan dalam situasi di mana partisipasimu akan menjadi fundamental untuk membuat ini berhasil, untuk membuatnya berkembang, untuk membuatnya tumbuh, untuk membuatnya entahlah bisa maju atau apapun itu. Maka di sini orang akan dipilih untuk hal ini dan salah satu dari orang tersebut adalah kamu. Dan di sini kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki pengetahuan, kemampuan, instruksi, pendidikan, bakat, atau apapun agar ini benar-benar terwujud. Agar ini bisa berkembang di masa depan, agar kamu bisa berkembang dan maju.
melalui usahamu dan usaha orang lain, tetapi ini adalah kolaborasi. Maksudnya, ini adalah sesuatu yang juga memberimu semangat kerja tim tersebut, yang kemudian menempatkanmu di tempat yang lebih makmur dan membukakan pintu menuju peluang. Ada situasi yang aku tahu akan sedikit menguras usahamu, tetapi memiliki imbalan yang besar. Namun, kamu harus secara spesifik menjaga kesabaran dan fokus. Tapi apapun yang muncul di sini jelas akan memberimu manfaat sangat-sangat besar. Sekarang mari lihat apa yang dikatakan angka-angka master, angka-angka penuntun. Bisa jadi itu juga Capri, angka keberuntunganmu. Angka 14. Aku sangat menyukai angka 5 adalah numerologi, angka perubahan, mutasi. Kamu memiliki pikiran terbuka dan akan selalu bersedia mencoba sesuatu yang baru. Kamu cukup bijaksana untuk berhenti dan berpikir sebelum terjun ke dalam sesuatu. Pendekatan pragmatis ini membantumu memastikan bahwa waktu, perhatian, usaha, dan pekerjaanmu akan lebih dari sekadar berkualifikasi dan lebih dari sekadar bermakna. Sungguh mengesankan. Kamu diminta untuk bersikap praktis. Aku sangat menyukai energimu, Capricorn. Aku memintamu untuk menetapkan niat dan percaya agar semua ini terjadi.